Sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kalau saya kembali menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Merupakan sebuah sukacita kalau saya bisa berbagi kembali di dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-60 sampai ayat ke-66. Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-60, ayat ke-66. Dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup dengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang hidup, daging sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semua siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu kukatakan kepada kamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat ke-66 akan menjadi titik sentral kita di dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Saya ulangi, yaitu ayat ke-66, kata demikian. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu kali saya melihat di toko online sebuah produk. Saya tertarik dengan foto yang disajikan oleh pembelinya. Lalu saya mencari reviewnya. Kemudian begitu banyak reviewnya yang tidak sesuai dengan foto yang diambil atau yang foto yang dipromosikan di tokonya. Lalu dengan segera saya berkata, saya batal untuk membeli produk tersebut. Banyak sekali di dalam kehidupan kita, antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Akhirnya apa yang terjadi? Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, realita. Maka terjadi sebuah konflik di dalamnya. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Antara suami dan istri pada waktu akan menikah. Ada harapan, ternyata di dalam realita sangat berbeda. Antara anak dan orang tua. Anak memiliki harapan demikian rupa terhadap orang tuanya. Demikian orang tuanya juga memiliki harapan terhadap anaknya. Tetapi kadang-kadang ada harapan dan realita itu tidak bersatu. Akhirnya terjadi sebuah konflik. Di dunia pekerjaan juga demikian. Antara harapan dan realita kadangkala tidak bersatu. Pemimpin mengharapkan karyawannya rajin,
Karyawan mengharapkan pemimpinnya memberi kelebihan upah yang besar. Bahkan akhirnya terjadi benturan-benturan yang membuat konflik antara pimpinan dan karyawan. Demikian juga dengan di gereja, kita akan menghadapinya. Banyak orang akan mengharapkan gerejanya melakukan seperti itu, seperti ini, begitu, begini. Tetapi juga gereja dari pihak gereja mengharapkan jemaatnya juga begini, begitu, harus ini, harus itu. Dan antara konflik itu selalu terjadi antara harapan dan kenyataan. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan yang barusan kita baca mengisyaratkan kepada kita, membelikan kepada kita antara harapan orang banyak ikut Tuhan. Tetapi di dalam harapannya tersebut tidak sesuai kenyataannya. Wah, ternyata ikut Tuhan kadang-kadang ada yang tidak sesuai juga ya dengan harapan. Ayat ke-66 digambarkan, dituliskan secara benar oleh Alkitab. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Dalam bacaan tersebut, apa yang mereka sedang harapkan? Khususnya terhadap diri Yesus itu. Yesus ingin dijadikan seorang pemimpin yang bisa menyelamatkan mereka dari pemerintahan Romawi. Yesus dijadikan seorang pemimpin untuk menyelamatkan bangsa Israel, terutama orang-orang Israel, agar mereka bisa bebas dari penjajahan orang Romawi. Dijadikan seorang pemimpin. Dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya, inilah nabi yang dijadikan itu. Nabi yang membawa kebebasan, nabi yang membawa keselamatan bagi orang Israel. Itu adalah harapan mereka. Itu adalah impian mereka. Itulah cita-cita mereka. Dan ketika ada sosok yang bernama Yesus, maka mereka berkata, ini pasti seorang pemimpin yang akan menyelamatkan. Ternyata tidak. Jawaban Yesus tidak. Apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus berkata demikian. Mereka itu hanya mencari aku demi kepuasan dagingnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat konteks ini di ayat-ayat sebelumnya, Anda bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di bagian awal-awalnya, di sana Yesus melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat 2 ikan, 5 roti kepada 5.000 orang dengan sisa roti sebanyak 12 bakul. Ketika Yesus melakukan supranatural seperti itulah mereka berkata, ayo kita jadikan Yesus itu seorang pemimpin. Ayo kita jadikan dia seorang pembebas. Dalam bahasa teologianya mereka, dia akan dijadikan Mesias. Tetapi yang diharapkan oleh banyak orang adalah dalam artian jasmani atau kedagingan. Sangat bertolak belakang dengan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Mungkin mereka akan berpikir kalau Yesus itu jadi pemimpin mereka,
bila terjadi pemberontakan, bila terjadi serangan, bila orang-orang Romawi itu akan menyerah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus akan berkata, diam! Maka orang Romawi itu akan diam semua. Ya, seperti Yesus meredakan angin taufan di tengah badai Genesaret. Kalau orang-orang Romawi tersebut terluka karena akibat pemberontakan, mereka tidak akan susah-susah, mereka akan datang kepada Yesus, dan Yesus langsung menyembuhkan mereka, yang mati dibangkitkan, yang terluka disembuhkan. Yesus pernah lakukan itu, dan orang-orang Israel melihatnya. Kalau logistik di suatu daerah kehabisan, mereka tidak susah-susah mencari, memasak, tanda kutip mungkin merampok. Tidak perlu. Tidak. Apa yang perlu mereka lakukan? Datang kepada Yesus. Langsung jadi mukjizat. Dia Yesus tinggal mengangkat tangannya untuk roti, bakal langsung dijadikan. Mungkin selama kita mengikut Tuhan juga begitu. Harapan demi harapan dijanjikan. Katanya Pak, kalau ikut Yesus, kesuksesan akan diraih. Katanya Pak, kita akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Katanya Pak, kita akan selalu disehatkan, tidak sakit. COVID tidak akan kena. Ternyata begitu juga banyak orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan juga harus meninggal akibat COVID. Lalu kita bertanya, di manakah Tuhan? Harapan berbeda dengan kenyataan. Harapan mereka terletak kepada hal-hal jasmani. Akibatnya, ketika Yesus menerangkan tentang siapa dirinya, tentang kemesianikan dirinya, akhirnya mereka menolak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat kawan-kawan kita, kalau kita melihat saudara-saudara kita, kalau kita melihat teman-teman kita, ada begitu banyak orang mengundurkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Itu terjadi karena mereka memikirkan hal-hal lahiriah, jasmania, tubuh yang sementara. Bukan hanya kawan-kawan kita yang meninggalkan, menjadi kecewa. Petrus, seorang yang murid Kristus 3,5 tahun, melihat perkara-perkara yang ajaib. Para murid secara lebih luas mengikuti Yesus, melihat hal-hal yang supranatural. Setelah Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Yesus membawa kekecewaan terhadap diri mereka. Bukan karena Yesusnya, karena harapan kita yang salah terhadap pribadi Yesus. Kecewa. Harapan, kenyataan, ketemunya di dalam titik kekecewaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Itulah pertanyaan terbesar kita. Agar kita tidak mengalami kekecewaan di dalam Dia untuk kita. Pikiran kita, hati kita, segala tubuh kita, bukan diletakkan kepada pemikiran kita, tetapi letakkan itu kepada pemikiran, kehendaknya, rencananya Allah. Kekecewaan itu bisa terjadi karena pemikiran kita tidak selaras dengan pemikiran Allah. Kalau pemikirannya kita selaras dengan pemikiran Allah, maka walaupun keadaan tidak baik sekalipun, kita tetap bisa memandang bahwa ini ada di dalam rencananya Allah.
Satu kali anak saya makan es krim. Ketika bagian-bagian akhirnya, saya akan minta itu cupnya, dia memberontak. Sedangkan sudah tidak ada itu es krimnya. Saya berkata bermaksud, "Nak, ayo sini, wadahnya es krim itu, kasihkan ke ayah, nanti ayah akan ganti es krim itu. Karena es krim itu waktu kamu terima sudah sangat sedikit jumlahnya, isinya, volumenya. Oleh sebab itu, ayo, kamu kasih ke ayah, karena itu sudah tidak ada es krimnya, aku ganti yang baru." Tapi anak saya memberontak. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya tidak ambil pusing dengan anak saya. Saya tahu Tuhan, saya tahu saya akan memberi yang lebih bagus, lebih banyak kepada anak saya. Saya ambil es krimnya dengan keras, karena cara halus tidak bisa. Saya kasih es krim. Akhirnya anak saya diam. Tahu, dia yang mulainya memberontak, yang awalnya menangis, akhirnya dia diam dan akhirnya berkata, "Thank you, terima kasih. Saya bisa menikmati es krim yang ayah berikan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah tidak pernah memberikan kepada kita itu kalajengking kepada anaknya yang meminta roti. Tidak. Dia akan selalu menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah menyelaraskan pikiran kita, hati kita kepada pemikirannya Allah yang kekal. Tetap melakukan apa yang menjadi kerinduannya Allah dan selaraskan. Apapun yang terjadi, biarkan itu ada. Biarkan itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami sakit, biarkan itu. Sampai Tuhan sendiri akan menyatakan dan kita berkata, "Oh, itu toh masuknya." Memang akan begitu tanda tanya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang besar yang kita akan hadapi. Saya tahu itu. Dan kadang-kadang saya tidak bisa menjawab. Anda sendiri pun tidak bisa menjawab. Tetapi biarkan tanda tanya itu selalu ada di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Sampai kita berkata, "Oh, inikah maksud Tuhan?" Seperti Maria. Banyak sekali yang Yesus lakukan kepada dia yang membuat dia bertanya-tanya. Tetapi dia terus ikut apa yang menjadi kemauan dari Allah Bapa. Biarkan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah selalu memberikan yang baik atas kehidupan kita. Harapan kita pun kadang-kadang dikacau balaukan. Realita kita kadang-kadang dibuat kacau. Tak apa. Tapi yakinkan hidup kita ada di dalam genggaman Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan, berikan firman yang sederhana ini akan menguatkan, meneguhkan, menopang seluruh jemaat yang ada. Dengan semangat dari Tuhan, sama Roh Kudus yang telah memberi kehidupan atas kehidupan kita, akan selalu meneguhkan kami. Ajak kami melihat akan rencana besar atas kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.